Coba kalian perhatiin baik-baik. Ini bukan adegan film zombie apokalips, dan ini juga bukan era lockdown masa lalu. Ini adalah Bali di awal tahun 2026. Yes, awal tahun yang biasanya jadi puncak liburan, jalanan Seminyak sampai Canggu mendadak kosong melompong. Padahal, kalau kalian cek aplikasi booking sekarang, diskon hotel bertebaran, tiket pesawat lagi anjlok gila-gilaan. Tapi anehnya, nggak ada yang beli. Jutaan turis lokal dan bule kayak kompak banget buat ghosting Pulau Dewata secara massal. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Pasti banyak dari kalian mikir, paling gara-gara Bali sekarang kemahalan, pajaknya naik, atau bulenya pada kena deportasi. Make sense. Tapi bayangin ini, di waktu yang sama, Jepang dan Swiss yang harganya jauh lebih brutal, malah lagi overtourism sampai warga lokalnya stres. Artinya, harga mahal bukan pembunuh utamanya. Orang rela kok bakar duit asal tempatnya worth it. Jadi, masalah Bali jauh lebih gelap dari sekedar harga. Kalau kita bedah pakai Tourism Area Life Cycle atau TELC, sebuah teori klasik dari Richard Butler, Bali saat ini ternyata udah masuk ke fase kritis. Fase di mana sebuah destinasi kehilangan jiwanya karena dikuras habis-habisan, stagnan, dan akhirnya ditinggalkan secara permanen. Guys, ini bukan cuma soal tempat healing kita yang lagi rusak. Kalau pariwisata Bali sampai kolaps beneran, efek dominonya bakal menghantam kantong kita semua. Proyeksi ekonomi nasional bisa goyang, lapangan kerja buat fresh graduate makin seret, dan pajak negara bisa makin mencekik. Kalau kalian skip video ini, kalian bakal buta terhadap krisis ekonomi rahasia yang lagi ngintai masa depan kita. Jadi, apa pembunuh senyap yang bikin Bali dijauhi di 2026? Mari kita bedah. Jadi gini guys, kalau kita cari tahu kenapa Bali tiba-tiba sepi, tersangka utama yang paling sering disalahin orang adalah duit. Iya, jebakan harga selangit. Coba deh kalian scroll TikTok atau X sekarang. Kalau ada yang nanya fenomena ini, 90% netizen pasti jawab serentak. Ya iyalah sepi bang, Bali sekarang harganya udah nggak notak. Bayangin aja, dulu kita masih gampang nemu kos-kosan atau homestay murah meriah di daerah Canggu. Mendoan warung masih ramah di kantong. Sekarang, kanan kiri isinya beach club hedon dengan minimum charge yang bikin dompet mahasiswa langsung menangis histeris. Belum lagi, ada aturan turis tax atau pajak wisatawan asing sebesar Rp150.000 yang udah resmi jalan sejak 2024. Makin lengkap penderitaan dompet turis. Secara logika, gampang banget disimpulin. Turis lokal dan bule backpacker kehabisan napas buat bayar biaya hidup, akhirnya mereka kabur ke Thailand. Masuk akal banget kan? Penjelasannya simple, logis, dan semua orang setuju. Tapi, coba tebak. Jawaban itu ternyata salah besar guys. Harga mahal itu bukan alasan kenapa Bali mendadak ditinggalin. Biar gue patahin argumen tadi pakai data. Coba kita tengok dua negara yang harganya jauh lebih brutal dari Bali. Jepang dan Swiss. Di awal 2026, harga hotel, makan, dan tiket kereta di sana itu ibarat ngerampok tabungan kita terang-terangan. Jauh lebih mencekik daripada nginep di Villa Seminyak. Tapi pertanyaannya, apakah jalanan Tokyo atau pegunungan Alpen jadi sepi? Nggak sama sekali. Mereka malah lagi pusing 7 keliling ngadepin overtourism. Turis membludak sampai bikin warga lokalnya stres dan protes. Ini membuktikan satu hukum mutlak, harga mahal itu nggak pernah bikin turis takut. Kalau kita bedah fenomena ini pakai teori price inelasticity of demand dari ekonom dunia Alfred Marshall, semuanya jadi kelihatan jelas. Inti teorinya gini, untuk pariwisata yang dianggap eksklusif, turis kelas menengah atas itu kebal sama harga. Mereka rela bakar duit jutaan per malam, asalkan experience atau pengalaman yang mereka dapetin itu worth it dan sesuai sama ekspektasi mereka. Jadi kalau bule dan turis lokal yang biasa foya-foya tiba-tiba sepakat putus hubungan sama Bali di 2026, itu bukan karena mereka jatuh miskin, tapi karena mereka merasa tertipu, value Bali hancur. Tapi pertanyaannya, apa yang bikin jutaan turis ini ngerasa ketipu berjemaah? Jawabannya ternyata ada di sebuah ilusi digital yang diam-diam menggerogoti Bali dari dalam. Menyambung misteri di akhir bab tadi, ilusi digital apa sih yang sebenarnya bikin turis kabur? Nah, sebelum kita bahas itu, gue yakin banget banyak dari kalian yang mikir, wah, ini pasti gara-gara pemerintah sekarang galak banget sama bule nakal. Tiap hari ada aja berita bule ribut sama pecalang, atau WNA yang dideportasi gara-gara bikin ulah pakai plat motor palsu. Logikanya, aturan ketat dan razia di mana-mana bikin Bali jadi nggak asyik lagi buat tempat bebas berekspresi kan? Coba tebak. Salah lagi guys, fakta di lapangan justru sebaliknya. Turis yang berkualitas, yang duitnya banyak, justru seneng banget kalau pemerintah tegas. Karena itu artinya mereka ngerasa lebih aman dan tertib pas liburan. Pembunuh sebenarnya dari pariwisata Bali di 2026 adalah algoritma media sosial dan fenomena ngeri bernama overtourism fatigue. Bayangin gini, kalian buka Instagram,
ngeliat video sinematik sawah hijau, beach club estetik, dan janji Eat, Pray, Love yang menenangkan jiwa. Tapi pas sampai sana, Realitanya, kalian kejebak macet total 3 jam di jalanan, cuma buat maju 1 kilometer. Ditambah suara klakson yang bikin budak, polusi udara, sampai tumpukan sampah plastik yang nyangkut di pantai estetik yang kalian tonton di HP tadi. Kalau kita pakai teori Destination Image Theory yang dicetuskan oleh John Hunt di tahun 1970-an, ini adalah mimpi buruk buat sebuah wilayah. Teori itu bilang, keputusan turis buat datang dipengaruhi kuat sama citra atau bayangan mereka tentang tempat itu. Ketika citra promosi bertabrakan hebat dengan realita yang bobrok, otak turis bakal ngalamin penolakan kognitif. Mereka merasa tertipu, capek mental, dan akhirnya ogah balik lagi. Parahnya, di era 2026, algoritma TikTok itu jujur dan brutal banget. Video macet berawa dan bule berantem jauh lebih gampang FYP dan viral daripada video sunset. Akibat perang reputasi di sosmed ini, turis lokal dan bule akhirnya mulai melirik taktik baru, mencari Bali Dupe atau duplikat Bali. Mereka milih hijrah ke tempat yang nawarin vibe serupa tapi tanpa stres, kayak Lombok, pantai di Vietnam Tengah, atau kepulauan di Thailand. Sangat masuk akal kan kalau akhirnya Bali jadi kota hantu bagi para turis, mereka udah muak sama infrastruktur yang nggak siap. Tapi anehnya, pas gue investigasi lebih dalam dan ngobrol sama pelaku wisata lokal, mereka bilang masalahnya bukan cuma macet atau sampah, ada satu roh Bali yang dicuri, dan ngerinya pelakunya mungkin adalah kita sendiri. Jadi gini, roh Bali yang hilang itu berkaitan erat sama realita horor di lapangan. Gue sempat singgung soal infrastruktur yang nggak siap kan? Bayangin guys, jalan pintas Canggu yang dulunya cuma gang asri buat warga desa, sekarang berubah jadi lahan parkir massal permanen. Bule naik motor nyungsep ke sawah, itu udah bukan komedi lagi, tapi tontonan tragis harian akibat tata ruang yang dipaksa melampaui batasnya. Belum lagi teror di Uluwatu. Villa mewah dan beach club megah terus dibangun di pinggir tebing. Tapi warga lokalnya, mereka harus antri tangki air karena krisis air bersih. Banyak yang naif dan bilang, wah ini mah pasti gara-gara Kemenparekraf aja yang kurang gencar promosiin Bali ke luar negeri. Sumpah, itu argumen basi. Budget promosi pariwisata kita itu triliunan. Masalah utamanya bukan kurang iklan, tapi Bali lagi kena kanker ganas bernama hiperkomersialisasi. Sawah ijo disulap jadi beton beach club yang template-nya seragam. Pemandangan yang kita tonton sekarang bisa ditemuin sama persis di Miami, Ibiza, atau Tulum. Terus, apa imbasnya buat generasi kita? Sebagai Gen Z, kita liburan kan nyari authenticity, nyari pengalaman lokal yang asli, bukan nyari replika kota barat di pinggir pantai. Nah, di dalam geografi manusia, ada satu teori menakutkan dari akademisi Edward Ralph di tahun 1976, namanya teori placelessness, atau hilangnya makna tempat. Teori ini memprediksi kalau sebuah wilayah terlalu rakus meratakan budayanya demi ngikutin tren komersil global, wilayah itu bakal jadi hampa dan kehilangan jiwa uniknya. Dan boom, itulah ledakan yang terjadi di Bali sekarang. Identitas kulturalnya tergerus habis-habisan oleh gentrifikasi. Warung lokal legendaris digusur, diganti sama kafe vegan yang harganya bikin ginjal mahasiswa getar. Ruang untuk ritual adat yang sakral makin sempit, dipagar beton tinggi oleh villa eksklusif yang nutup akses warga buat melasti ke laut. Turis berkualitas yang awalnya datang nyari spiritual awakening, akhirnya mikir, ngapain gue terbang belasan jam mahal-mahal kalau isinya sama aja kayak di negara gue? Inilah puncak terornya. Bali kehilangan nilai jual utamanya. Turis kaya lari, dan yang tersisa cuma pelancong kere yang nyari mabuk murah dan bikin onar di jalanan. Harganya mahal, reputasi sosmednya hancur, macet total, krisis air, dan jiwanya hilang. Kelihatannya ini vonis mati yang absolut buat Bali di tahun 2026 kan? Buntu banget. Tapi, coba tebak. Justru, sepinya Bali di momen awal 2026 ini bukanlah kiamat. Ini adalah skenario detox paling brilian yang pernah ada untuk menyelamatkan kita semua. Gimana caranya? Kita sekarang ada di awal 2026, dan ngelihat jalanan seminyak atau Canggu yang mendadak lengang ini rasanya emang aneh banget. Kayak ngelihat raksasa yang lagi tumbang. Tapi guys, percaya sama gue. Sepinya Bali hari ini justru adalah obat pahit yang paling kita butuhin. Dalam ilmu ekonomi, fenomena yang lagi kita saksikan langsung di depan mata ini disebut sebagai market correction atau koreksi pasar. Ibarat laptop kalian yang udah ngehang gara-gara buka aplikasi kebanyakan, Bali itu lagi dipaksa buat restart paksa. Bayangin aja, selama bertahun-tahun Bali udah dieksploitasi habis-habisan demi ngejar angka kunjungan turis yang gila-gilaan. Sekarang, alam dan budaya Bali lagi ngambil jeda buat napas.
Mereka lagi nyeleksi secara alamiah, menyingkirkan turis-turis problematik yang cuma nyari murah tapi ngerusak. Nah, fase sepi di 2026 ini sebenarnya adalah gerbang menuju sebuah konsep brilian yang digagas oleh ahli pariwisata Anna Pollock, yaitu regenerative tourism atau pariwisata regeneratif. Konsep ini beda jauh sama pariwisata konvensional yang cuma mikirin cuan dan untung rugi doang. Kalau sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan itu ibarat kita cuma berusaha nggak bikin makin rusak. Regenerative tourism nuntut kita buat ninggalin tempat itu dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada pas kita datang. Pariwisata harus bisa nyembuhin alam dan ngangkat derajat warga lokalnya. Jadi, beach club yang tadinya monopoli air bersih, perlahan bakal dipaksa beradaptasi atau mati ditinggal market. Warga lokal bakal pelan-pelan ambil alih lagi ruang adat mereka yang sempat terpinggirkan. Skenario sepi ini adalah proses detox yang kerasa menyakitkan, tapi wajib banget dilewatin. Gue ngerti banget kegelisahan kalian. Buat kita-kita yang masih kuliah, yang lagi pusing nyusun skripsi, atau first jobber yang capek sama kerasnya drama ibu kota, Bali itu bukan sekadar nama pulau di peta. Bali itu tempat pelarian emosional kita. Bali adalah tempat kita buat healing beneran pas lagi capek-capeknya sama ekspektasi hidup. Ngelihat tempat pelarian kita lagi sakit dan sempat kehilangan jati dirinya kayak gini, jujur rasanya pasti patah hati banget. Kayak ngelihat sahabat lama yang berubah drastis jadi orang asing. Tapi justru karena kita peduli, ini saatnya generasi kita juga ikut berubah. Kita harus stop jadiin destinasi wisata cuma sebagai properti foto estetik kosong demi ngejar validasi likes di FYP TikTok atau Instagram. Kita harus lebih dari itu. Coba drop opini jujur kalian, keluh kesah, atau memori paling berkesan kalian soal Bali di kolom komentar. Gue pengen banget baca dan diskusi langsung bareng kalian di sana. Pariwisata Indonesia kedepannya nggak butuh jutaan turis yang cuma datang buat bikin macet dan ninggalin sampah plastik. Kita butuh pejalan yang sadar bahwa setiap rupiah yang mereka keluarin itu bisa jadi pupuk buat ngebangun kembali budaya lokal. Efek dominonya bakal kerasa banget sampai ke urusan ekonomi nasional. Kalau pariwisata kita naik kelas jadi pariwisata regeneratif, lapangan kerja yang kebuka juga bakal jauh lebih berkualitas. Ini ngaruh banget buat masa depan karir dan gaji kita setelah lulus nanti, guys. Bali di tahun 2026 ini lagi ngasih peringatan keras buat destinasi lain, kayak Lombok, Labuan Bajo, sampai Danau Toba. Jangan sampai mereka serakah dan ngulangin kesalahan fatal yang sama. Kehancuran identitas itu mahal banget harganya. Jadi, setelah ngelihat semua realita pahit di balik layar yang udah kita bedah bareng-bareng tadi, gue punya satu pertanyaan jujur buat kalian semua. Dengan kondisi Bali di awal 2026 yang lagi masa transisi detox ini, kalian secara personal masih tertarik nggak sih buat liburan ke sana tahun ini? Ataukah kalian malah udah mulai melirik destinasi alternatif lain? Coba drop opini jujur kalian, keluh kesah, atau memori paling berkesan kalian soal Bali di kolom komentar. Gue pengen banget baca dan diskusi langsung bareng kalian di sana. Kalau kalian ngerasa video ini ngebuka mata kalian soal realita yang jarang dibahas, bantu channel Bocah Topi ini dengan klik tombol subscribe. Biar kita bisa terus ngobrol dan ngebedah realita di balik fenomena lain yang ngancam masa depan kita. Stay curious guys, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.